Halo, salam bagi teman-teman. Apa kabarnya untuk kalian semua di hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Video kali ini, Kevin dapat temanya itu dari viewersnya Kevin, dari teman-teman yang sudah baik banget, yang sudah komen di kolom komunitas di sini. Ada Kak Ade Nurjana dan Kak Ami Novita di sini sudah memberikan idenya. Idenya adalah untuk tema pembacaan yang kita bahas tentang akankah dia yang pergi tanpa kabar ini akan kembali atau tidak. Kita akan lihat bagaimana energinya dia terhadap kamu. Apakah ada sebuah harapan yang mungkin bisa menyatukan kalian kembali, atau justru dia menghilang seperti ditelan bumi, nggak ada kabarnya, nggak ada jejaknya. Kita akan lihat bersama-sama. Nah, sebelum ke pembacaan, buat teman-teman semua jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Dan yang baru bergabung di channel YouTube-nya Kevin, Kevin juga mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua. Amin. Oke. Karena di sini ada banyak orang dan energinya banyak banget, Kevin harus lihat dulu ya bagaimana untuk energi kamu dan energinya dia. Nah, di saat Kevin udah lihat nih energi kamu dan dia seperti apa, nanti kita akan melihat prediksinya apakah kalian bisa kembali atau tidak. Oke, usahakan di pembacaan kali ini kalian untuk fokus pada diri, dan bayangkan atau sebut nama dia di dalam hati. Bayangkan atau sebut nama dia di dalam hati teman-teman. Oke. Bayangkan atau sebut nama dia dalam hati kalian. Kita akan lihat bersama-sama. Oke. Untuk energi pertama, sebelah kiri adalah energi kamu. Oke. Ada kartu. Ternyata kartunya sudah buka ya. Ada kartu The of Pentacle. Lalu yang kiri adalah energinya dia. Wow. Energi kamu saat ini bimbang. Kartunya adalah Two of Pentacle ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat ya. Di sini ada gambar sosok seseorang yang menimbang sesuatu di sini, menimbang pentacle. Artinya adalah untuk kamu saat ini kamu bimbang, kamu nggak tahu harus ngapain, mesti ngapain, dan nggak tahu arah tentang kejelasan yang mungkin terjadi antara hubungan kamu dengan dia. Kebimbangan inilah yang membuat kamu terkadang merasa bertanya-tanya, sebenarnya aku salah apa sih sama kamu? Kok kamu bisa ninggalin aku seperti ini? Apakah aku nggak layak untuk kamu? Apakah aku nggak layak untuk kamu cintai? Apakah aku ini seperti bayang-bayangmu saja sehingga kamu memilih pergi di sini? Ada sebuah perasaan yang mungkin membuat kamu ini menjadi bertanya-tanya di dalam diri kamu sendiri. Ada kalanya mungkin kamu menyalahi diri sendiri bahwa ini gak adil, ini gak adil. Apa yang kamu lakukan kepada aku ini gak adil. Mungkin aku terlalu buruk di matamu. Mungkin aku terlalu banyak hal yang tidak kamu sukai. Banyak hal ini mungkin di sini yang melibatkan bahwa perasaan kamu ini selalu menyalahi diri sendiri. Atau mungkin juga kamu menyalahi keadaan atau menyalahi dia. Kenapa kamu ngelakuin seperti ini padahal aku sudah memberikan hal yang terbaik untuk kamu. Aku sudah berusaha keras mati-matian di sini untuk bisa meyakinkan diri bahwa aku adalah orang yang terbaik untuk kamu. Nah, energi inilah yang membuat kamu merasa bahwa selama ini mungkin aku hanya terpaku pada kekosongan saja. Hasilnya yang aku dapatkan adalah sebuah kebimbangan di sini. Kartu Two of Pentacle ini juga memiliki indikasi tentang sebuah interaksi dan komunikasi. Namun interaksi dan komunikasi kamu di sini memang tidak terjalin cukup bagus karena memang dia menghilang dari kamu dan kamu membutuhkan sekali sebuah kepastian dari dia. Apakah energinya dia untuk saat ini bisa menyatu kembali dengan kamu atau tidak? Kamu masih memiliki sebuah harapan di sini, harapan untuk bisa balikan atau kembali menulis kisah kamu bersama dia di sini. Oke. Lalu kita akan lihat bagaimana energinya dia, dan ternyata energinya dia adalah King of Swords ya teman-teman. Kalau boleh dibilang, kartu King of Swords ini adalah energi yang cukup dingin. Dia adalah sosoknya adalah orang yang selama ini memberikan banyak tekanan kepada kamu,
terlalu hal yang mungkin membuat kamu ini merasa dia adalah fana. Dan dia juga, dari energinya dia ke kamu, ini adalah hal yang fana, fata morgana, yang membuat bahwa apa yang dilakukan kepada kamu ini adalah sebuah kekosongan. Karena sejatinya orang ini hanya menguasai kamu saja. Kevin melihat dia pengen menguasai kamu saja di sini. Atau mungkin juga dia pengen bikin kamu ini tunduk pada dia. Tapi kenyataannya apa? Dia tidak merasakan bahwa kamu tunduk. Makanya dia memilih untuk menghilang di sini. Ada indikasi bahwa kartu King of Swords ini secara energi negatifnya, King of Swords dia memiliki energi negatif tentang entitas yang kejam dan juga pendendam. Artinya apa? Dia mungkin selama ini energinya masih memendam dendam terhadap kamu. Atau mungkin juga kamu sudah memberikan sebuah kesalahan kepada dia, sehingga dia merasa bahwa kesalahan yang kamu berikan kepada dia ini sudah fatal. Dia nggak tahu mesti ngapain, makanya dia memilih untuk ghostingin kamu atau ninggalin kamu di sini. Sword di dalam kartu tarot ini terkait dari komunikasi, elemennya udara, komunikasi di sini. Memang dia memutuskan komunikasi bersama kamu di sini. Lalu bagaimana dari kebijaksanaannya dia sendiri terhadap kamu di sini? Apakah dia masih menyimpan cinta atau tidak? Energi dia cukup dominan dan Kevin melihat dia adalah tipikal orang yang tidak terlalu melankolis. Justru Kevin melihatnya dia terlebih dominan, rada sedikit sanguis, dan apa yang dia utarakan kepada kamu yang terlahir kemarin ini terlalu banyak menekankan sebuah nada yang membuat kamu ini merasa sakit hati, bimbang, seperti ada sebuah penolakan bahwa yang dia ucapkan kepada kamu ini menyakitkan hati kamu. Tapi kamu masih bisa bertahan di sini. Atau mungkin juga justru terbalik. Perkataan kamu yang menyakitkan hati dia, makanya dia memilih pergi di sini. Lalu kita akan melihat bagaimana energi antara kamu dengan dia. Apakah ada kesempatan bahwa dia yang pergi tanpa kabar ini akan kembali atau tidak? Karena Kevin sudah menangkap ya energi kalian antara kamu dengan dia. Ternyata ada hal yang Kevin rasa ini tentang kecocokan dari segi keintiman. Kita akan lihat bersama-sama. Oke. Karena di sini peran utamanya adalah dia dan tentang dia. Di sini Kevin akan melihat dari energi zodiaknya saja ya, karena yang namanya energi zodiak itu lebih menjurus kepada si orangnya. Jadi buat teman-teman yang mungkin pengen tahu kabarnya dia seperti apa, apakah dia kembali atau tidak, usahakan teman-teman tahu ya zodiaknya dia apa, tanggal lahirnya apa, agar nggak salah persepsi ya. Kita lihat bersama-sama ada zodiak apa saja yang akan muncul di pembacaan Kevin kali ini tentang pertanyaan, akankah dia yang pergi tanpa kabar akan kembali? Akankah dia yang pergi tanpa kabar akan kembali? Oke. Wah, sepertinya kartunya banyak yang loncat. Kita lihat bersama-sama ada energi apa di sini. Kevin ambil beberapa kartu dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita lihat 6 kartu dulu di sini. Ada zodiak apa saja yang kemungkinannya nanti akan kembali kepada kamu atau tidak. Kita lihat untuk zodiak pertama di sini. Oke. Ada Virgo, dia yang berzodiak Virgo. Untuk saat ini kondisinya, dia memang berusaha untuk mendalami isi perasaan dia sendiri. Dia lagi sibuk untuk hal yang dia prioritaskan, terutama dari karir dia. Dia lagi fokus ke karir dia untuk saat ini. Dan dia mencoba untuk bisa menelaah lagi tentang hubungan kamu dengan dia. Dia berusaha untuk menelaah lagi apakah apa yang dia rasakan terhadap kamu ini adalah cinta atau bukan. Sehingga dia harus lebih dalam lagi merasakan bahwa sebenarnya kamu ini orang yang dia butuhkan atau tidak sih. Virgo merasakan itu.
untuk energinya dia. Dia mencoba untuk lebih mendalami lagi tentang kamu. Dan Kevin akan melihat ya, akankah dia yang pergi, si Virgo ini akan kembali ke kamu atau tidak? Apakah dia akan kembali ke kamu atau tidak ya? Oke. Jawabannya teman-teman, untuk dia yang berzodiak Virgo, sepertinya tidak. Dia tidak akan kembali ke kamu, dan bahkan waktu yang dia gunakan untuk kembali ke kamu ini kemungkinannya ini sangat sedikit, hanya 30% saja, karena dia berusaha untuk menyibukkan diri dia dan meraih mimpi-mimpi yang akan dia kejar di sini. Mungkin untuk kamu bukan prioritas dia dan kamu bukan fokusnya dia, sehingga dia memilih pergi. Karena kartu Virgo di sini ini sangat erat sekali di dalam kartu tarot adalah The Hermit, tentang seseorang yang berusaha untuk kembali kepada diri dia dan memilih untuk sendiri. Artinya si Virgo ini tidak kembali kepada kamu, untuk dia yang berzodiak Virgo, karena banyak hal yang harus dia temui, banyak hal yang harus dia capai, dan kamu bukan prioritasnya. Jadi mungkin buat teman-teman yang orang yang kamu tuju atau orang yang sedang kamu bayangkan di sini, dia berzodiak Virgo, kamu jangan terlalu banyak berharap terhadap dia. Karena kalau misalnya kamu terlalu banyak berharap kepada dia, justru hanya sebuah kekosongan yang kamu dapatkan. Dan buat apa kamu mengharapkan hubungan yang ternyata dia memutuskan seperti ini tanpa ada sebuah kejelasan, dan dia memilih untuk mencari atau mengejar mimpi dia. Alangkah baiknya kamu mengikhlaskan itu semua. Di saat kamu bisa mengikhlaskan itu semua, maka sejatinya kamu sudah bisa mendoakan diri kamu sendiri. Dengan melepaskan dia, ini aku jauh lebih bebas. Dan mudah-mudahan teman-teman yang mungkin pasangannya atau orang yang kamu tuju ini adalah berzodiak Virgo, kamu bisa mendapatkan orang yang layak untuk memberikan sebuah kebahagiaan kepada kamu di sini. Jangan terlalu tertuju pada dia yang berzodiak Virgo. Oke, selanjutnya ada apa dan siapa? Siapakah dia? Ada emotion. Emotion di sini adalah moon. Energi moon sangat kuat di zodiak Cancer. Mungkin Cancer terlalu dalam dan terlalu sadis ya menghadapi situasi seperti ini. Dia yang berzodiak Cancer ini yang Kevin lihat, dia terlalu sadis dan perasaannya dia ini seolah-olah mempermainkan hati seseorang. Walaupun pada dasarnya dia terlalu banyak memberi sentuhan perasaan kepada kamu. Kamu terlalu hanyut kepada dia dan kamu merasakan bahwa hubungan kamu dengan dia adalah cinta. Ini adalah sebelumnya, yang lalu. Tapi apa? Di sini the moon ini adalah kekuasaannya adalah emosi. Emosi di dalam diri dia. Dia berubah drastis bahwa dia tidak lagi merasakan sebuah cinta kepada kamu. Perasaannya dia berubah karena dia tipikal orang yang hatinya sangat rapuh. Dia terlalu mendalami isi hati dia sendiri. Sehingga si Cancer ini memilih untuk ghosting. Ada beberapa Cancer yang sangat setia dan ada beberapa Cancer yang justru meninggalkan hubungan itu dengan cara ghosting. Ini pure ghostingin kamu, dan tujuan ghosting itu adalah meninggalkan kamu tanpa perlu memberikan sebuah kejelasan. Artinya apa? Dia sudah tidak tertarik lagi kepada kamu. Nah, apakah dari energinya si Cancer ini, si dia yang berzodiak Cancer, apakah dia mempunyai kemungkinan untuk kembali lagi dengan kamu atau tidak? Kita lihat ya untuk energinya dia. Oke, apakah dia akan kembali lagi atau tidak? Wow, dia memilih untuk move on ya teman-teman, dan memilih untuk pergi. Di sini kartunya adalah kartu 6 pedang. 6 pedang ini adalah sebuah perjalanan di mana dia memilih untuk pergi meninggalkan sesuatu yang dia tuju. Artinya dia memang tidak akan kembali lagi kepada kamu dan dia memilih pergi. Ada indikasi di situ bahwa dia sudah menemukan apa yang dia cari selama ini. Kalau misalnya kamu berharap kepada dia, kamu sudah tertinggal jauh teman-teman. Dan bahkan untuk perasaannya dia sendiri ini sudah tidak menyimpan cinta lagi kepada kamu. Yang ada, kalau misalkan dia kembali kepada kamu, kamu ini justru memaksakan diri untuk dia mencintai kamu. Tapi nyatanya apa? Hati dia ini sudah lari dan dia tidak menyimpan lagi perasaan apapun terhadap kamu. Oke, selanjutnya ada apa yang hadir di sini?
Oke, Scorpio. Scorpio hadir ya menemani pembacaan kita di hari ini, dan dia yang berzodiak Scorpio, mungkin hubungan kamu dengan dia ini penuh dengan gairah, penuh dengan ketertarikan satu sama lain. Kamu merasa bahwa aku terlalu terikat oleh dia yang berzodiak Scorpio. Scorpio memiliki paras yang cukup menarik dari diri kamu, yang tertarik kepada dia. Parasnya dia memang cukup menarik, dia mungkin terlihat tampan atau mungkin dia terlihat cantik oleh kamu. Sehingga kamu merasakan bahwa dia adalah tipikal orang yang ideal untuk aku temui atau untuk menjalin sebuah hubungan bersama dia. Lalu bagaimana energinya si Scorpion ini? Apakah dia akan kembali ke kamu atau tidak ya? Apakah dia akan kembali atau tidak? Oke, teman-teman, ada kemungkinan si Scorpio ini akan kembali lagi, dan kartunya adalah Knight of Swords. Dia pasti akan menemui masa lalu, yaitu kamu, menemui kembali. Tapi di sini dalam keadaan bahwa keadaannya dia di saat menemui kamu, dia lagi nggak baik-baik saja. Artinya, secara emosional dan pikiran dia ini lagi labil banget. Dan di saat dia kembali ke kamu, jangan sampai ini emosionalnya dia ini mempengaruhi mood kamu. Bahwa di saat dia kembali ke kamu, ini kayak ada seolah kalau butuhnya saja. Ada indikasi di situ. Dan Kevin juga melihat indikasi bahwa di saat dia kembali ke kamu ini kayak ada maunya, terutama dari segi gairah. Oke, ada indikasi di situ. Jadi teman-teman yang mungkin untuk dia yang berzodiak Scorpio, kalian harus bisa menjaga mood dan kalian harus tahu dia kembali ke kamu ini tujuannya untuk apa. Kalau misalkan tujuannya hanya nanti akan merusak hubungan kamu kembali, sebaiknya kamu berpikir 1000 kali lipat lagi di sini di saat dia kembali kepada kamu. Tapi ada indikasi memang dia akan kembali. Dan yang dia di saat dia kembali ke kamu dalam keadaan yang tidak baik-baik ya. Oke, lalu ada zodiak apa di sini? Hai, ada Pisces yang hadir menjumpai pembacaan kita di hari ini. Indikasinya bahwa Pisces di sini mungkin kamu menilai bahwa dia ini kayak banyak simpenan, banyak pacar, banyak hal yang membuat kamu merasa kayak gak serius. Kamu itu kayaknya gak serius sih sama aku. Kamu kayak mempermainkan hubungan ini. Tapi kok aku klik banget ya sama kamu ya? Ada indikasi di situ bahwa kamu merasakan itu. Lalu bagaimana energinya dia di sini? Dia merasakan bahwa di saat kamu adalah orang yang layak untuk disinggahi, maka dia akan kembali. Ada sebuah sisi kenyamanan dari segi Pisces. Pisces ini kalau misalkan bucin, dia bisa bucin parah. Walaupun hubungannya on off, tapi kalau dia ngerasakan sebuah kenyamanan, maka dia akan kembali ke tempatnya. Apakah selama ini dia dan kamu, dia merasakan bahwa dia bucin parah ke kamu? Kalau misalkan ada indikasi bahwa dia yang berzodiak Pisces sebelumnya adalah dia bucin parah sama kamu, maka energinya Pisces ini akan kembali. Dan ini dari energi zodiaknya dia ya, belum dari energi kartu tarot. Lalu bagaimana dari energi kartu tarotnya? Apakah dia akan kembali atau tidak? Oke, ternyata ada teman-teman. Kartunya The Sun, ada sebuah harapan untuk kembali untuk dia yang berzodiak Pisces. Tapi bukan hal yang cepat ya untuk dia kembali bersama kamu, karena ada hal yang menjadi penghalang bahwa dia akan kembali ke kamu. Ada penghalang yang menghalangi dia untuk kembali. Apakah kamu yang nonton channel YouTube-nya Kevin, kamu sudah memiliki pasangan? Ataukah kamu ini sedang dijaga seseorang atau tidak? Ada indikasi di situ. Di saat mungkin kamu kondisinya saat ini sudah memiliki pasangan, maka dia untuk kembali ke kamu ini susah, rada-rada susah. Dia harus bisa menemukan sebuah momen di mana kondisinya kamu ini dalam keadaan sendiri, kamu dalam keadaan netral. Di saat itulah dia akan balik ke kamu. Ada sebuah harapan yang besar di sini dari dia yang berzodiak Pisces untuk kembali ke kamu. Oke, selanjutnya ada apa di sini? Oke, ada Mercury. Mercury ini sangat erat banget ya ke zodiak Gemini dan juga Virgo. Virgo ini juga turut hadir di sini karena secara modern astrologi ya, Kevin menggunakan metode modern astrologi. Mercury itu ada di Gemini dan ada di Virgo, dan zodiaknya memang terkadang Gemini itu
gak jelas maunya apa, dan dia sering kayak tarik ulur, ghostingin, dan gak ada ketertarikan yang khusus dari dia. Mungkin kamu melihat bahwa dia seperti mempermainkan kamu, dan kamu merasa sebuah keraguan. Kamu gak tahu tujuannya dia ke kamu itu apa, hubungannya itu gak jelas, banyak sekali perdebatan, dan kamu gak tahu jalan pikirannya dia yang bersodiak Gemini atau Virgo. Sehingga di saat dia menghilang, kamu merasa kayak yakin tapi nggak yakin gitu loh. Keraguan kamu di sini cukup dalam. Apalagi di saat kamu berhadapan dengan si Gemini. Oke, kita akan lihat bersama-sama apakah si Gemini ini akan kembali atau tidak ya, dan bagaimana energinya Gemini dan Virgo. Jawabannya bimbang, nggak tahu. Ini adalah karakter utama dari si Gemini. Dia itu tidak bisa mengambil sebuah keputusan atau sebuah tindakan, apalagi berkaitan dari segi perasaan. Ada indikasi dia bimbang, dia nggak tahu harus bisa kembali lagi bersama kamu atau tidak. Ada indikasi di situ untuk Gemini dan Virgo, bahwasanya di saat dia ini mengalami perasaan seperti ini, tapi dia nggak dapat sebuah nasihat atau pendapat dari orang lain, maka dia tidak akan melakukan apapun. Gemini dan Virgo yang energinya Merkuri di sini, dia membutuhkan sosok orang yang mungkin bisa memberikan sebuah ketegasan bahwa kamu adalah orang yang terbaik, maka dia akan kembali. Kalau ada yang nasehatin, tapi kalau nggak ada yang nasehatin itu, maka dia memilih untuk tidak melakukan apapun, kembali sama kamu enggak, atau mungkin meninggalkan kamu juga enggak. Jadi kayak hubungannya itu kayak gantungin gitu loh. Dia tidak bisa memberikan sebuah keputusan. Toh kalaupun dia kembali ke kamu, dia ini enggak berkata apapun, dan dia enggak tahu harus mau ngapain. Oke, ini adalah dia yang berzodiak Gemini dan juga Virgo. Oke, selanjutnya ada apa di sini? Oke, ada Mars. Mars sangat erat sekali di energinya Aries. Mungkin kamu menilai bahwa Aries ini terlalu banyak perdebatan, egonya itu terlalu tinggi ya. Banyak peperangan antara hubungan kamu dengan dia. Kamu sering ribut sama dia yang berzodiak Aries. Sehingga di saat dia pergi ghostingin, ini lama. Karena mungkin apa? Dia merasakan sebuah kekalahan antara hubungan kamu dengan dia. Sehingga dia memilih pergi dan cukup lama. Dan apakah dari kepergiannya dia ini bisa kembali lagi atau tidak? Kita akan lihat bersama-sama. Ada Ace of Pentacle, teman-teman. Kartu Pentacle ini lebih ke jawaban tidak. Dan sepertinya untuk saat ini dia tidak lagi akan kembali kepada kamu untuk dia yang berzodiak Aries. Karena apa? Dia sudah menemukan dambaan hati dia, dan dia sudah menaruh kepercayaannya dia kepada orang lain di sini. Jadi memang kenapa dia ghostingin kamu dan dia nggak kembali? Karena dia sudah ada yang punya, teman-teman. Ternyata Aries di sini dia merasakan sebuah hal yang cukup tidak nyaman bersama kamu. Dia merasakan sebuah kekalahan. Dia sudah kalah bahwa hubungan dengan kamu ini tidak bisa diperbaiki, dan dia merasakan sebuah ketidaknyamanan di sini. Makanya dia pergi, dan untuk kondisi saat ini dia sudah memiliki pasangan. Oke, kita akan lihat lagi untuk zodiak lainnya di sini. Kevin rapikan dulu. Satu zodiak lagi ya. Ada apa yang muncul di sini? Ada Sun. Sun ini sangat erat sekali di energinya si Leo ya teman-teman. Leo, sepertinya kamu dengan dia hubungannya ini cukup berat ya, terutama dari segi keintiman dan harmonis. Bahwasanya dia merasakan bahwa kamu tidak pernah memuji dia atau mengagung-agungkan dia. Makanya dia pergi di sini. Sebenarnya kunci utama di saat kamu berhubungan dengan Leo, kuncinya itu sebenarnya satu, kamu harus bisa menghargai dia dan memberikan sebuah pujian yang tulus dari hati kamu. Kalau misalkan kamu bisa memberikan pujian, atau kamu mengagungkan dia, atau kamu tulus memberikan perhatian kepada dia, dia sejatinya pasti akan setia. Leo adalah tipikal orang atau tipikal zodiak yang harus diagungkan dan harus diberikan sebuah pujian. Di saat dia melakukan apapun, walaupun kesalahan atau apapun, kamu harus menghargai setiap apapun yang dia lakukan. Di sini energinya adalah
Dia tidak merasakan sebuah penghargaan dari diri kamu, makanya dia memilih untuk pergi. Lalu kita akan melihat apakah dia akan kembali bersama kamu atau tidak. Kevin akan ambil dari bottom of deck-nya ya. Oke, sepertinya dia kembali ya. Kartunya 10 pentacle. Walaupun kartu pentacle itu lebih ke jawaban di tidak, tapi dia bisa kembali ke kamu. Tapi indikasinya untuk perasaan itu dia tidak akan kembali kepada kamu, tapi dia masih menjalin silaturahmi bersama kamu. Istilahnya itu ya, dia hanya pengen, ya aku akan kembali sama kamu, tapi hanya sebatas teman saja ya. Untuk masuk ke ranah percintaan, dia nggak mau lagi. Karena apa? Sejatinya, orang yang berzodiak Leo ini bisa belajar dari pengalaman, terutama dari segi perasaan. Di saat dia merasakan bahwa hubungan ini tidak nyaman, tidak merasakan bahwa apa yang dia butuhkan itu tidak ada di diri kamu, maka dia akan meninggalkan itu. Indikasinya Leo akan kembali, tapi kembalinya di sini bukan ke ranah percintaan, tapi dia kembali untuk menjalin sebuah silaturahmi saja ya teman-teman. Oke, mungkin seperti itu aja untuk pembacaan dari energinya dia dari beberapa zodiak. Lalu bagaimana untuk zodiak-zodiak lain yang tidak Kevin sebutkan di sini? Untuk zodiak lain yang tidak Kevin sebutkan di sini, Kevin akan melihat dari segi inisial namanya saja dari masing-masing kartu ini. Untuk yang pertama di sini ada kartu 7. Kartu 7 cup ya. Kartu 7 cup yang jawabannya adalah tidak. Dia tidak akan kembali kepada kamu. Ini memiliki inisial huruf G, P, dan Y. G untuk gamma, P untuk papa, Y untuk yellow. Dia tidak akan kembali ya. Dia tidak akan kembali. Untuk orang yang berinisial G, P, Y ini tidak akan kembali. Untuk teman-teman yang zodiaknya tidak disebutkan. Lalu di sini ada kartu 6 pedang. 6 pedang lebih ke inisial huruf F, O, F dan O ya. F dan O untuk zodiak yang tidak Kevin sebutkan di sini. Untuk dia zodiaknya yang tidak disebutkan, dia yang tidak akan kembali ini adalah zodiak yang orang yang memiliki inisial huruf F dan O, Fanta dan Oreo. Lalu selanjutnya di sini Kevin melihat indikasi ada huruf D, M dan V. D, M, V, dia akan kembali tapi kondisinya tidak baik-baik atau dalam kondisi bahwa emosionalnya dia ini lagi gak bagus dan dia datangnya ke kamu ini cuma manfaatin saja. Lalu selanjutnya di sini Kevin melihat ada indikasi huruf A untuk Alpha, J untuk Jera, S untuk Sera. AJS ini ada memiliki harapan untuk kembali dan harapannya ini cerah ya untuk kembali sama kamu. Untuk zodiak yang tidak Kevin sebutkan ada inisial AJS ini akan kembali dan memiliki harapan. Lalu yang kebingungan di sini nggak tahu harus ngapain dan jawabannya adalah mungkin keraguannya dia lebih besar ketimbang kamu. Dia adalah orang yang memiliki inisial huruf B, Bravo, K untuk Kakak dan T untuk Tango. B, KT ini hadir di sini untuk dia yang zodiaknya tidak Kevin sebutkan tapi memiliki inisial B, KT. Dia memiliki kebimbangan di sini. Lalu selanjutnya untuk dia yang ternyata sudah memiliki pasangan ya dan kemungkinan untuk kembali ke kamu ini susah. Ini masih sama ya. Ada indikasi huruf A dan A, J dan S di sini. A, J, S ini tidak kembali. Oke, mungkin seperti itu saja untuk beberapa bacaan dari Kevin tentang apakah dia yang pergi tanpa kabar akan kembali atau tidak. Ternyata beragam-ragam ya, terutama dari energi zodiaknya. Dan buat teman-teman semua yang sudah voting atau sudah memberikan ide-ide pembacaan buat Kevin mengucapkan terima kasih sekali. Dan yang teman-teman di sini yang pengen punya ide, yang pengen dibacakan temanya apa, boleh komen di kolom komentar. Nanti Kevin pertimbangkan apakah energinya bisa Kevin bacakan atau tidak. Nanti kita lihat bersama-sama. Oke, buat teman-teman semua yang pengen personal reading dengan Kevin, teman-teman bisa hubungi ke Instagram Kevin, DM ke Instagram atau email di bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk sesi personal readingnya. Mungkin seperti itu aja pembacaannya. Terima kasih dan sampai jumpa.